Pelajaran dari pinjol itu apa? Pinjaman online. Iya, pinjaman online, betul. Pinjol itu adalah pinjaman online yang berarti suatu pinjaman yang dapat diajukan melalui aplikasi secara online. Nah, jadi karena perkembangan zaman yang semakin maju ibu ya, di era-era yang semakin maju, jadi dari setiap manusia menghasilkan, menimbulkan berbagai macam teknologi yang canggih. Seperti contoh sekarang udah di 4.0, semakin hari semakin canggih. Dari yang dulu yang tidak ada menjadi ada, yang satu menjadi dua. Nah, di mana setiap manusia menciptakan sesuatu yang canggih, timbullah yang namanya aplikasi. Aplikasi itu sebuah sistem ibu, sebuah sistem agar seseorang, agar manusia menjalankan hidupnya lebih mudah. Ya bu ya, kalau dulu kita ngasih surat kabar, ngasih surat berita kepada teman kita, kepada saudara kita lewat namanya burung merpati ibu. Itu zaman dulu, karena tidak ada teknologi, tidak ada HP, tidak ada jaringan teknologi, tidak ada telepon seluler, tidak ada yang namanya pesawat. Nah itu kita menggunakannya dulu menggunakan merpati. Nah kemudian berkembangnya hari, berkembangnya zaman, maka timbullah yang namanya aplikasi-aplikasi untuk kita memudahkan, seperti handphone, bisa Telegram, bisa WhatsApp, bahkan bisa Instagram juga seperti itu bu ya. Nah, salah satu aplikasi ini ada dinamakan untuk aplikasi pinjam online bu. Pinjam online itu aplikasi agar kita memudahkan dalam meminjam sesuatu barang, entah itu uang, entah itu dalam berbentuk hal yang lain. Kemudian ibu, pinjol dibagi menjadi dua ibu ya. Pinjol itu ada yang legal, nah legal itu atau resmi bu ya. Nah kemudian ada yang ilegal atau nggak resmi. Nah jadi dua pinjol ini dibagi menjadi dua, yang pertama legal dan non legal. Legal itu adalah pinjol yang terdaftar di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Maksudnya yang legal itu yang dinaungi oleh pemerintah. Nah kemudian ada yang ilegal. Ilegal itu tanpa perlindungan pemerintah. Nah kemudian nih ya bu ya, bahayanya pinjol. Ya bahayanya pinjol itu kalau sudah ada kata bahaya berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus ke pinjol-pinjol ini bu ya. Yang pertama bahayanya pinjol itu, nah data pribadi. Pertama itu bahayanya salah satunya adalah data pribadi bisa bocor. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi sekarang ini, bahwa peringkat hutang yang ada di bank syariah atau bank konvensional di Indonesia itu menurun bu. Kalau di hitung dunia perbankan harusnya Indonesia ini bangga, karena biar bagaimanapun kalau nilai menurun itu berarti ekonomi masyarakat meningkat harusnya, ya kan bu ya, harusnya begitu. Ternyata ini bukan menurun tapi pindah ke pinjaman online. Dan ini luar biasanya, peringkat hutang pinjol ini meningkat 100% ibu. Di sini saya akan memberikan data, dan data ini dari Asosiasi Ceria Indonesia. Ini merupakan asosiasi atau perusahaan yang selalu mengamati kasus-kasus pinjaman online masyarakat setiap hari. Jadi di perusahaan pinjol itu yang resmi ada 117 perusahaan bu, dan yang resmi itu diantaranya ada 8 yang perusahaan syariah. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau berkumpul dengan para sahabat. Kemudian di hadapan para sahabat beliau mengatakan istanibu sab'al mubiqat. Kata beliau, jauhilah 7 perkara yang membinasakan atau yang menghancurkan. Para sahabat bertanya, wa mahunna ya Rasulullah, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan yang pertama asyirku billah. Yang pertama itu kesyirikan. Kemudian wasihru, yang kedua adalah sihir. Yang ketiga kata beliau wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, yaitu membunuh seorang manusia tanpa hak atau tanpa sesuatu yang diperbolehkan dalam agama.
Kemudian yang keempat, kata beliau aklu riba, yaitu memakan riba. Ketika itu di zaman Arab itu sangat populer atau sangat biasa dilakukan masyarakat. Yang pertama adalah minum-minum. Yang kedua itu mabuk, main wanita. Yang ketiga itu adalah riba. Kemudian kenapa Rasulullah itu sampai beliau mengingatkan tentang riba? Sebenarnya Rasulullah itu kalau menasihati itu tidak terlalu sering. Beliau kadang seminggu sekali, lebih sering mencontohkan. Tapi suatu saat kenapa beliau mengingatkan tentang bahaya riba? Kata Rasulullah dalam Al-Quran dikatakan, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bahaya yang pertama kata Rasulullah yaitu orang yang melakukan riba. Kata beliau, orang yang melakukan riba maka dia akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Kita kalau perang dengan manusia masih bisa ngumpet. Kita perang Rusia, Ukraina, ngumpet di sumur mungkin masih bisa selamat. Tapi ketika kita diperangi oleh Allah, kita dimanapun mau ngumpet dimanapun tidak akan bisa. Perang yang dilakukan Allah kepada orang yang melakukan riba tidak seperti kemudian mendatangkan tentara, mendatangkan lebah atau seperti film azab. Enggak. Bisa jadi yang pertama apa? Menjadikan hartanya tidak barokah. Orang yang punya gaji 1 juta, punya gaji 3 juta, 4 juta, tapi dia barokah maka akan mencukupi. Tapi kalau orang yang gajinya itu bisa jadi 10 juta, 30 juta, ketika tidak ada barokah maka rasanya selalu kurang. Kurangnya bagaimana? Bisa jadi anaknya sakit berobat sampai habis 40 juta. Itu namanya tidak ada barokahan dalam rezeki. Pak Ustadz, bagaimana hukumnya pinjam di koperasi? Kan kalau di koperasi, kita minjam 1 juta, tapi kita dapat duitnya 900.000, itu bagaimana? Begini, seandainya ada satu orang meminjam, katakan 1 juta, kemudian kita menerima 900, cuma nanti kita mengembalikan 1 juta. Kita harus tahu 100-nya ini buat apa. Seandainya 100 ini dipakai untuk administrasi, memang untuk administrasi yang membutuhkan beberapa data, maka itu hukumnya boleh. Seandainya 100-nya itu memang dipotong untuk administrasi.